Diriwayatkan dari Abi Mas'ud Al-Khudri radhiyallahu Al-Budri ya. Al-Budri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah melarang mengambil uang dari penjualan anjing dan mengambil uang dari upah pelacuran dan mengambil uang dari upah peramal. Rasulullah itu pernah melarang mengambil uang dari jual beli anjing. Nah, kemarin sudah saya jelaskan tuh. Kalau pakai fikihnya Imam Syafi'i yaitu nanti argumentasinya, takwilnya itu karena anjing itu najis mughaladhah. Menurut Imam Syafi'i kan begitu. Nah, jual beli sesuatu yang najis mughaladhah itu kan tidak boleh. Jadi hasilnya berarti tidak boleh kan itu. Itu menurut Imam Syafi'i. Kalau menurut imam yang lain, Imam Maliki, Imam Hanafi kan tidak berpendapat bahwa anjing itu najis, itu enggak. Nah itu takwilnya karena anjing itu adalah alat berburu, mesin produksi. Kenapa Nabi itu mencegah, melarang? Supaya alat produksi itu tidak dimonopoli satu pihak. Nah, itu loh. Kira-kira kayak begitu. Nah, kalau zaman dulu itu sahabat Nabi kan banyak yang melihara anjing, biasa aja. Nah, sekarang kita itu atas tidaknya generasi saya, generasi ini Pak Irul, itu kan nggak mau melihara anjing karena secara umum di Indonesia itu kan memakai madhab Imam Syafi'i, yang Imam Syafi'i berpendapat bahwa anjing itu najis mughaladhah. Itu. Sementara mungkin di mana? Di Arab itu kan banyak tahu orang pelihara anjing itu banyak. Maka ada lomba anjing berlari, ya. Nah, anjingnya kalah, yang punya yang lari. Nah, ini perlu dijelaskan. Sampai-sampai kalau di Indonesia, kalau generasi saya, generasinya Pak Manu itu, kalau dengan anjing itu, wah, antipati. Dulu, ini Pak Manu randing, ngombian ya, mah nyekel barang ya, blebeke neng kali Gajah Wong, ditongseng. Tapi bahwa semua madhab fikih mengharamkan daging anjing, iya. Haram itu secara umum. Yang satu kalau Imam Syafi'i karena itu najis, kalau imam yang lain ya karena alasannya itu hewan buas, hewan apa itu jenenge karnivor, kan itu. Meskipun tidak semua karnivor nanti juga harus selalu haram juga tidak. Itu kan hewan buas itu kan dilarang untuk dimakan. Tapi alasannya beda. Kalau Imam Syafi'i itu ya karena itu najis sekaligus hewan buas, kalau imam yang lain ya karena itu hewan buas. Tuh, di Wonokromo dulu sampai karena kampung santri dan Syafi'iyah banget. Ada anjing masuk aja dibunuh. Nah, itu jadi ya kekejaman. Itu mungkin juga salah paham dengan kitab Ihya Ulumuddin yang menjelaskan sifat-sifat keanjingan dalam hati manusia itu harus dihilangkan. Nah, anjing itu kan sifatnya memang di salah satunya itu setia, tapi setia bukan kepada benar atau salah, tapi setia kepada yang memberi makan. Kemudian buas macam-macam. Itu Imam Ghazali menjelaskan panjang lebar, berhalaman-halaman. Kalimat terakhir, maka bunuhlah anjing tersebut. Maksudnya sifat-sifat yang tidak baik dalam hati. Ya, tapi karena sing ngaji itu ngantuk atau mengartikan juga
bahasa Arabnya terbatas, jadi kalau ada anjing bunuh gitu. Padahal maksudnya itu sifat-sifat yang buruk gitu loh. Betul loh. Kemudian juga misalnya ada hadis malaikat itu tidak mau masuk ke rumah kalau di situ ada suwar. Suwar itu gambar makhluk hidup atau patung yang disembah maksudnya itu. Dan anjing. Nah, anjing itu maksudnya itu sifat si pemilik rumah itu loh, yang kayak anjing itu. Asu ya, nah. Nah, itu. Ada yang menakwili seperti itu, ada yang menakwili sesuai dengan ya apa adanya, apa ada kalimat itu. Pokoknya kalau ada gambar makhluk hidup atau ada patung makhluk hidup di dalam rumah, maka malaikat Rahman tidak mau masuk. Ada yang mengartikan ada anjing, malaikat Rahman tidak masuk. Ada yang mengartikan seperti itu. Tetapi yang lebih masuk akal yaitu gambar itu maksudnya itu zaman dulu patung gambar makhluk hidup itu untuk disembah. Konteksnya itu sesembahan itu loh. Anjing di situ itu mewakili apa itu sifat-sifat si penghuni rumah itu loh. Misalnya pemarah, apa-apa marah, pendendam, macam-macam lah itu. Kalau di rumah itu ada anjingnya seperti itu, malaikat rahmat gak mau masuk. Ada yang mengartikan begitu. Nah, kenapa kita sampaikan? Karena sekarang ini kan era terbuka, jadi semua madhab itu membuat konten di sosial media supaya kita tidak bingung. Nah, oleh karena itu kita amalkan, kita lakukan apa yang kita ketahui, apa yang kita yakini, tanpa harus menyalahkan orang yang beda pendapat. Entahlah. Misalnya kita antipati dengan anjing karena kita anggap najis mughaladzah misalnya. Ya kalau ada orang melihara anjing ya biarin aja, mungkin pakai madhab lain. Gitu. Si Ahmad Albar ya mana-mana bawa anjing kecil itu. Mungkin zaman kecil itu lagunya itu, aku punya anjing kecil, ku beri nama Manu. Misalnya, ku beri nama Heli ya, Heli apa Doli? Ini Doli ana lagi? Rano Doli. Oh ya anake wae to. Anake dadekke korban. Ya beda-beda nggak apa-apa. Dan kita itu mau tidak mau dalam keadaan kita bercampur baur secara global, itu kita mau tidak mau itu menggunakan banyak madhab sekaligus. Jadi sudah tidak relevan ketika kita mengatakan bahwa madhab itu harus satu, nggak boleh yang lain, nggak boleh pindah-pindah, nggak bisa seperti itu. Dan semakin modern itu sebenarnya semakin kita optimis menuju ajaran inti, ajaran esensial yang diajarkan oleh Rasulullah. Semakin mendekati menurutku itu, kan banyak orang mengatakan bahwa secara umum loh yang pokok-pokok itu loh, makin jauh dari ajaran Rasulullah. Enggak, semakin saling mengkonfirmasi, semakin tahu duduk perkaranya di zaman Rasulullah. Kalau saya optimis seperti itu. Tetapi agama kan kata Rasulullah makin lama makin asing. Iya, yang dimaksud makin asing itu adalah dimensi spiritualnya, dimensi kebatinnya. Gitu loh. Karena kemakrifatan secara batin itu seiring dengan perkembangan kehidupan manusia, maka pasti secara logis itu menurun. Karena apa? Karena manusia makin tergantung kepada benda-benda. Gitu. Jadi maksudnya agama dulu asing, kemudian semakin asing, itu maksudnya secara spiritual menurun kualitas spiritual manusia itu. Tetapi yang zahir, yang terlihat, itu makin terkonfirmasi seperti di zaman Rasulullah, pasti itu. Jadi misalnya begini, Imam Syafi'i mengatakan anjing itu najis mughaladzah. Dasarnya adalah hadis Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda, kalau tempat makan minummu dijilat anjing, basuhlah 7 kali. Yang sekali pakai debu. Itu untuk disinfektan kalau sekarang itu. Apa itu jenenge? Jadi ser-ser ngono iki zaman
katrok-katrokan anu itu apa? Hand sanitizer tau kita, menghilangkan kuman tau itu. Zaman dulu kan belum ada sabun, adanya pasir kan itu. Nah kalau Imam Syafi'i mengatakan bahwa itulah bukti bahwa itu kan najis banget, mughaladhah banget gitu. Sampai harus dicuci 3 kali itu loh, 7 kali itu loh. Tapi kalau bagi Imam Malik lain lagi, enggak pada zaman itu ya gitu aja, hadisnya gitu ya begitu aja dilaksanakan, tapi jangan mengatakan bahwa najis anjing itu najis karena Rasulullah nggak pernah bilang anjing itu najis. Terus takwilnya bagaimana? Diteruskan oleh generasi pengikut Imam Maliki misalnya. Ya bisa aja pada waktu itu tuh memang Rasulullah ketika bersabda itu ketika sedang pandemi anjing gila. Banyak anjing gila kan berkali-kali di dalam kehidupan manusia itu anjing mengalami, komunitas anjing itu mengalami pandemi anjing gila itu. Yang kalau nggak dibasuh sampai bersih bener ya orangnya bisa kena dan berbahaya kan itu. Nah misalnya madhab Imam Syafi'i berkembang makin jauh dari Medina, makin jauh waktunya dari waktu Rasulullah, diartikan lagi, di breakdown lagi, kan makin keras, makin ketat. Sementara madhab Imam Maliki juga begitu, madhab Imam Hanafi juga begitu. Nah ketika ada internet, itu semua informasi kan bertabrakan. Informasi dari madhab Syafi'i, madhab Hanafi, madhab Hambali, madhab Maliki. Nah kita harus bijak memahami itu. Dan Rasulullah kan udah wanti-wanti jangan suka mengkafirkan, jangan suka memurtadkan orang yang beda pendapat. Kalau masalah-masalah zahir seperti ini makin terkonfirmasi. Tetapi kalau dimensi spiritualnya orang itu makin lemah pasti. Nah agama di situ itu kan Rasulullah kan bilang agama ini soal ini. Itu loh. Pencapaian kemakrifatan secara batin itu menurun. Kualitas manusia secara spiritual menurun. Semakin material manusia itu. Semakin tergantung kepada hal-hal yang bersifat materi, bersifat kebendaan. Maka keakhiratan kan dunia aspek batin ya. Itu makin mundur, keduniaan makin maju. Hal-hal yang material. Jadi ya kita harus siap dengan hal seperti itu. Jangan kenceng-kenceng banget ya, kita laksanakan bila keadaan memungkinkan. Misalnya saya kebetulan lagi di negara lain, di daerah lain, di Bali, di mana, di Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, yang dimana semua tetangga saya itu misalnya melihara anjing, ya saya pakai aja madhabnya Imam Maliki, anjing nggak najis kan gampang. Kalau bersikukuh gitu ya geger sendiri toh, repot sendiri toh. Padahal agama itu tidak untuk repot. Tuh.